ECDev, Master in Economy Development dari UGM. Kemudian tempat lahir beliau di Banyumas, 23 April 1983. Kemudian saat ini beliau sebagai Widaiswara di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Alamat rumah di Magelang. Untuk lebih tepatnya nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada beliau. Dan pengalaman jabatan, beliau mengawali karir sebagai di Badan Litbang ya di Jakarta. Kemudian juga beliau pernah menjabat sebagai Kabag. Dan nanti untuk lebih lengkapnya bisa bertanya langsung kepada beliau. Dan untuk selanjutnya langsung kami serahkan kepada narasumber kita, Bapak Rois, dan tadi sudah kami sampaikan untuk pembelajaran ini nanti dimulai sekarang sampai dengan nanti siang. Jadi ada dua kegiatan pembelajaran tatap muka. Dan kami sampaikan untuk kelompok satu jumlahnya ada 10 orang, kelompok dua juga 10 orang. Jadi kelompok satu dan dua yang pertama ini ada 20 peserta. Kemudian di sesi yang jam 9.30 sampai selesai, nanti di kelompok tiga jumlah peserta 10 dan kelompok empatnya ada 11 peserta. Jadi total peserta semua 41. Itu yang dapat kami sampaikan. Waktu sebelumnya kami serahkan kepada Bapak Rois. Dan mohon izin Pak Rois, saya selalu mengikuti materi ini sampai selesai, tetapi mohon maaf nanti tidak menampilkan wajahnya yang ganteng terus. Jadi Monggo, nanti monggo. mungkin Bu Dewi juga begitu ya, karena juga sambil nyicil buat laporan gitu. Baik, terima kasih. Kami serahkan kepada Bapak Rois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muklasin, Bapak Ibu peserta laser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta Latsar CPNS Kemenak 2025 angkatan 13 ya. Benar Ya, ya, 13 ya. 13. Ya, betul. Ya. Yang saya hormati teman-teman panitia Pak Mukhlasin, Bu Dwi dan kawan-kawan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya, bukan kembali ya, baru pertama kali kita ketemu dan saya akan membawakan agenda 3 ya. Bapak Ibu kemarin sudah eh, diberikan materi agenda 1, 2 ya, dan juga kebijakan ya. Ya, di sini ada yang non-Muslim di kelompok 1, 2, ada yang non-Muslim nggak? Saya, Pak. Oh, Pak Algonza ya. Pak Algonza apa agamanya? Mohon maaf. Saya Katolik. Katolik. Oke. Ya. Ini Algonza ini nama baptis atau apa ini? Nama baptis, Pak, tapi disingkat Aloysius Gonzaga. Oh iya iya. Emang singkatannya Algonza ya? Iya, disingkat sama Bapak sih. Alo Aloysius Gonzaga. Alfonsius Gonzaga ya. Oh, keren juga kan Algonza ya. Oke. Makasih Pak Algonza ya. Ada lagi yang non Muslim? Cuman satu aja. Ya, satu aja ya. Baik, Bapak Ibu, pada agenda 3 ini ya, saya akan tampilkan ya. Tolong diikuti di layar ya. Udah muncul ya. Pembelajaran agenda di 3 ya. Ketua kelasnya siapa? Ada di kelompok ini? Pak Mariono. Pak Mariono kelompok berapa ya? Pak Mariono di kelompok 3, Pak Rois. Kelompok Oke. 3. Oke, di kelompok 3 ya. Udah terlihat ya Bapak Ibu ya di layar pembelajaran agenda berapa ini? Di Tiga. Ya, Agenda Agenda 3. 3. apa ini temanya? Kedudukan dan peran PNS untuk untuk mendukung mendukung terwujudnya apa? smart Smart governance governance sesuai sesuai dengan dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. Ada ini, ada kalimat terakhirnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini sinkronus pertama, 2 JP ya. Jadi nanti kita kurang lebih sampai 9.30
tapi kayaknya lebih karena tadi ini udah molor sekitar 5 menit ya. Mungkin 9.35 kita selesai. Nah, ini eh, pelatihan dasar CPNS 2025. Ini Kemenak semua kan ya, Bapak Ibu ya? Ada yang dari luar Kemenak? Enggak ya? Oke. Nah, eh, kita tentu perkenalan dulu ya. Karena ada yang udah kenal saya, Bapak Ibu. Mungkin ketemu saya di mana gitu. Ya, belum ya. Nah, ini nama saya ya, Rois Mustafa, TTL Banyumas. Ada yang dari Banyumas nggak? Kemarin ada beberapa dari angkatan-angkatan sebelumnya. Ada Pak, saya Pak Ya, Pak siapa? Agung, lahirnya di Banyumas tapi penempatan di Purbalingga Pak. Di mana Banyumasnya? Eh, Kebasen Pak. Oh, Kebasen ya, Kebasen ya. Itu yang Kebasen itu ya sebelum mana ya? Mana? Sumbio, mana dekat Sumbio ya? Ya betul Pak, betul. Agung Pangestu ya. Ya, saya sering kalau mudik ya, karena mbah saya masih ada di Banyumas. Jadi antara lewat Kebumen atau lewat Wonosobo. Ada yang dari Wonosobo nggak ini? Temanggung, Wonosobo ya. Nah, kalau tempat Pak Agung itu ya kalau lewat dari Kebumen ya. Tapi kan bisa juga itu yang sekarang lewat jalur yang itu Pak Agung di Bandara Jenderal Sudirman ya. Bisa Itu Pak, nanti bisa. tembusnya yang di Sokaraja itu. Nah, itu juga bisa ada alternatif jalannya. Nah, jadi Banyumas ini tempat tumpah darah saya ya. Karena pertama kali darah tumpah di sini kan. Tumpah darah itu artinya kelahiran ya. Tapi cuma numpang layar aja karena dari kecil begitu bayi langsung ke kota Magelang. Dan dari Magelang nggak? Atau Kabupaten Magelang ada? Nggak ada ya. Nah, kemudian saya sekolah di Magelang tuh sampai SMA. Nah, S1 saya zaman dulu ikut namanya UMPTN. Nah, umpetan ya, umpetan ya. UMPTN ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kalau zaman Bapak Ibu udah beda mungkin namanya. Zaman Bu Deti namanya apa? Masuk perguruan tinggi tesnya. SNMPTN Pak. Oh, apa itu S, singkatan? S Seleksi Nasional masuk perguruan SNM. tinggi negeri. Oh, Ya, seleksi nasional ya. Ya, ya. kalau zaman saya UMPTN, jadi diumumkannya masih di apa? Koran Suara Merdeka. Kok Kedaulatan Rakyat KR ya, Jogja ya. Nah, kemudian S1, ini S1 saya di Solo ya. Ada yang dari Solo nggak? UNS Surakarta, Kartasura, ada nggak? Ya, Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo. Ya, dari mana, Bu? Sragen, Pak. Sragen ya, Sragentina ya. Ya, banyak juga teman saya Sragen itu. Ya, ada di daerah mana itu? Kalau jalan utama kan Jalan Sukowati ya. Jalan Sukowati terus ada di mana? Banyak lah sampai di arah sana perbatasan Ngawi. Apa namanya? Apa? Yang perbatasan Ngawi itu Gondang. eh, Masaran ya. Ada Masaran, ada apa? Sambung Macan ya. Kampung Macan. Sambung Macan ya. Ya, itu kalau di sana itu banyak anu ya masih ya. Itu ada yang dari Sambung Macan ini siapa? Pak siapa? Ya. Di daerah sana itu banyak yang Enggak, Pak, saya dari utara. oh ya banyak yang ikut ini. Saya lihat PSHT ya, setia hati, terhati. Banyak itu di sana teman saya juga ikut itu. Ya. Nah, jadi kalau kita ke suatu tempat itu kan biasa langsung mengenali ciri-cirinya. Oh, yang ini ya kan. Banyak patung-patung sana PSHT ya, patung atau tugu-tugu gitu ya. Nah, kemudian saya sebelum kuliah S2 ini saya kerja di CPNS di Kemenak, Kementerian Agama
di Tamrin ya, di Jakarta Pusat. Saya formasinya di Jakarta memang. Dan ini saya untuk S2 ini alhamdulillah dapat beasiswa dari Bappenas ya. Ya, zaman dulu namanya itu Oto Bappenas ya, itu lumayan bergengsi beasiswanya. Ya, jadi saya yang biayai S2 ini dari Bappenas ya. Tapi karena saya masih cinta Kemenak ya, saya masih di sini ya kan. Nah, kemudian ini anu ya, eh, ini Gajah Mada UGM ya, bukan bukan gajah yang lain. Dan saya harap Bapak Ibu ini nggak perlu saya nunjukkan ijazah kan ya. Eh, Soalnya ada sih di filenya ini, tapi Bapak Ibu saya minta percaya aja, saya lulusan UGM ya. Harus percaya, kalau nggak percaya nanti nggak lulus Bapak Ibu. Ya, pokoknya percaya aja lah. Nanti kalau saya tunjukkan eh, nanti banyak pertanyaan ya. Nanti dilihat capnya, tanda tangannya, nanti malah lama ya. Nanti nggak selesai ini ngajarnya mah. Nah ini kemudian status saya menikah ya, menikah 2 anak ya. Ini ada yang masih single di kelompok ini? Ada nggak masih single Pak Riza Haru? Iya Udah Pak, masih, masih, masih Misi single Pak. ya? iya, Udah ada pandangan Masih. belum? udah ada Pak. Udah, udah ada pandangannya. Ya, siapa lagi ini yang perempuan yang cewek? Bu siapa? Latifah ya, masih single ya. Udah ada pandangan belum? Ya, di selama Latsar ini ya. Ya, siapa tahu ya ada yang nyantol-nyantol kan gitu. Zaman dulu juga sama, zaman peracap-peracap itu ya suka jadi yang ketemu sampai jadi suami istri di Kemenak ya. Namanya jodoh ya kan. Hobi saya silaturahmi ya. Jadi ngajar ini mendukung hobi saya untuk berkenalan dengan Bapak Ibu semua. Kemudian moto ya pengalaman guru terbaik. Nah, pengalaman guru terbaik. Mungkin itu sekilas ya tentang diri saya ya. Nanti sambil kita kenalan, saya juga mau ngetes Bapak Ibu nih terkait agenda 3 ini ya. Jadi harus harus dijawab nih. Ada tulisannya nih, keaktifan peserta dinilai ya kan. Nah, jadi saya ngetes ini udah lulus beneran atau belum MOC-nya ya. Pak Dodi, saya mau tanya Iya, ini, Pak. Iya. yang dipelajari di agenda 3 kemarin waktu MOC itu ada berapa modul? Ada Berapa modul? agen ada sedikit 4 modul, 4. seingat Apa aja? saya. Iya. Apa aja Pak Dodi? Agenda 4, saya lupa, Pak. Agenda 3, agenda 3. Agenda 3, iya. Ya, Ingat nggak? Ini lulus nggak Pak Dodi nih kemarin? lulus, MOC-nya? Pak. Lulus. Lulus. Iya, Udah dapat sertifikat belum? sudah. Sudah. Tidak ada sertifikatnya, Pak, kalau Oh, tidak nggak salah, ada. Pak, itu. Oh, iya. Iya, Oh, tidak iya. ada. Jadi yang penting percaya aja udah lulus gitu ya. Gitu. Ya ada berapa modulnya Pak Dodi? Ingat nggak? Masa udah lupa ini? Agenda 3. Ya. Ada berapa Lupa, Pak. modul? Saya beneran lupa, saya. Lupa ya? Oh, iya. Iya. Ya. Bu Vicky Khairul Malah ingat nggak? Ada berapa modul agenda 3? Oh, mohon maaf, Pak. Halo? Ini beneran lulus nggak ini? Tahu materinya, Pak, tapi untuk modulnya Materinya apa aja? ada 2, Ingat nggak? manajemen ASN dan smart ASN. Ya, ya ini modulnya ada 2 ini. Oh iya. Ya, Bapak Ibu harus ingat, jangan cuman sebagai apa ya? Sebagai formalitas Bapak Ibu mengerjakan soal, tetapi ini adalah nanti yang akan dijalani Bapak Ibu di dalam kehidupan sebagai PNS, ya kan? Ya, jadi modulnya ada 2, Pak Amirullah. Ya, manajemen ASN isinya apa, Pak Amirullah? Membahas apa aja manajemen ASN?
Ya, ingat nggak? Manajemen ASN Iya. berkaitan dengan pelayanan Mm-mm. ASN kepada publik Mm-mm. dan yang lainnya, Pak. Apa aja yang lainnya? Tuh, misalnya berkaitan dengan profesionalitas, kemudian berkaitan dengan nilai-nilai dasar sebagai Nilai ASN, dasar. Iya. terus Kode etik etikanya masuk nggak? bagaimana. Kode etik masuk nggak? Ada, Pak, Kode di etik ada. Ya. setelahnya etika profesinya. Oke. Terus apalagi, Pak? Bersih dari misalnya dari KKN, KKN. polusi, Ya. ya. Dan itu kayaknya, Pak. Pak Amirullah apa jabatannya? Saya penghulu ahli pertama. Penghulu. Ya, oke. Ya. Penghulu harus tahu nanti namanya kode etik. Ya. Kode etik penghulu juga harus tahu, Pak Amirullah. Ya. Baik. Kalau Pak Imam Fakih, Smart ASN ini isinya apa aja? Literasi digital itu apa saja yang dibahas kira-kira? Baik Bapak, Smart ASN itu adalah konsep pengembangan dari karir Hmm, ASN yang berbasis tentang literasi digital. Jadi bagaimana sih seorang ASN hmm, ini bisa memberikan pelayanan sesuai dengan konsep literasi digital. hmm. Ada berapa pilar literasi digital, Pak Imam? Oke, Waduh, apa ya Pak ya? ingat nggak? Mohon maaf Ayo, Pak, sudah menghilang dari ingatan sepertinya. menghilang ya. Oke. Iya. Ya, ini saya tes dulu ini makanya. Pak Kumaidi, literasi digital itu artinya apa? Tahu nggak? Pak Kumaidi Hamzah. Ya, Pak. Hmm. Literasi digital itu apa artinya? Maksudnya apa? Literasi digital ya. Kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital, mungkin serta menggunakan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab. Hmm. Itu Pak dari saya itu. Menggunakan teknologi secara bertanggung jawab ya. Baik. Oke. Heeh. Jadi kalau ada temannya Pak Humaydi misalnya Pak Arif Derajat ini, dia itu pinter IT ya. Eh, dia pokoknya pinter lah, canggih ya. Jadi posting ya, ujaran kebencian misalnya. Ini kira-kira Pak Arif Derajat ini terliterasi secara digital nggak? Berarti tidak berarti Pak karena tidak Bidang yang tidak sesuai dengan etika ya. etika. Ya. Padahal dia pinter ini Pak Komedi ya. Pinter IT-nya, pinter banget ini Pak Derajat ini bisa menghacker juga ini. Facebooknya Pak Komedi bisa dihacker ini sama Pak Arif Derajat ini. Ya, tapi tetap dia tidak atau kurang terliterasi ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu di agenda 3 ini, apa sih yang akan diberikan ya? Ya, Bapak Ibu bisa baca nih. Bapak Ibu akan dibekali tentang manajemen atau tata kelola ASN. Nah, Bapak Ibu ini ASN bukan? Pak Ahmad Nafli ASN bukan? ASN atau PNS? Pak Ahmad Nafli. Ya, Iya Pak, ASN. ASN. Ya. Termasuk ASN. ASN itu terdiri dari apa? B3K dan PNS. B3K dan PNS. Ya, kalau Pak Nafli PNS ya, CPNS ya. Iya, CPNS. CPNS ya. Oke. Kalau Bu Febrilia, bedanya PNS sama P3K apa Bu Febrilia? Iya Pak, kalau Mm-mm.
PNS itu ada tunjangan pensiunnya, kalau P3K Mm-mm. tidak ada. Sepertinya itu, Pak. Terus untuk perjanjian kerjanya? Kalau iya, untuk kontrak kerjanya, kalau P3K itu ada Mm-mm. kontrak perjanjiannya, kalau untuk Mm-mm. PNS tidak, Pak. Terus untuk masa perekrutannya, kalau P3K itu harus apa namanya mengabdi terlebih dahulu ya, yang dinilai juga ada pengabdiannya. Kalau PNS bersifat umum. Umum, ya. Bu Febrilia pernah jadi honorer Pernah, Pak, di mana? di madrasah swasta, di MI Mm-mm. sama MTS. Oke, jadi guru atau apa? Iya, Pak. Jadi guru. Kalau sekarang CPNS formasinya? Sekarang jabatannya guru fikih di Madrasah Aliyah Negeri Oke, 2 Rembang. Luar negeri dua Rembang. Oh ya, kemarin juga ada beberapa yang dari Rembang nih. Ya, Iya. betul Bu Febrilia. Jadi PNS itu mendapatkan pensiun ya. Kalau P3K tidak ya. Jadi Bapak Ibu ini harus ya bersyukur ya, bersyukur juga karena ada pensiun. Walaupun juga pensiun itu dipotong dari gaji kita sedikit-sedikit ya. Toh. Ya, tapi ada subsidinya ya, dari pemerintah kan gitu kan. Ya, kalau Bu Latifah ini pilar literasi digital tahu nggak? Ya, ingat nggak pilar literasi digital ya? Ya, Ingat, Pak. ya, harus Ingat. buka ini dulu, chat GPT dulu kan gitu. Ya, pilar literasi digital apa kan gitu ya? Atau Google, Mbah Google kan gitu. Lagi Ya, buka modul, Pak. ya, modul bisa juga ya. Jadi ada 4 ya. Nah, Bapak Ibu nanti pembekalan 2 modul ini ya, diharapkan Bapak Ibu itu menjadi ini nih, dibaca nih. Smart ASN apa? Berkarakter Pancasila dan apa? Bangga melayani NKRI. Ya NKRI. ini logonya di bawah ini nih. Bangga melayani bangsa ya dan berakhlak. Jadi Bapak Ibu ini ya, nggak sekedar Pak Amirullah ini menjalankan kewajiban untuk menjadi pelayan masyarakat ya, tetapi juga diharapkan bisa memiliki kebanggaan ya, kebanggaan melayani masyarakat atau bangsa ya. Ya, jadi kalau Pak Al-Gunza ini eh, sebagai CPNS ya, PNS itu bahasa Jawanya apa? PNS itu bahasa Jawanya public servant ya. Artinya apa Pak Al-Gunza? Public servant itu apa? Artinya pelayan publik, Pak. Pelayan publik ya, pelayan ya. Pelayan itu pembantu gitu, pembantu. Majikannya siapa? Ya, majikannya itu Maji- Rakyat, masyarakat. Ya. majikannya Pak rakyat. Aga Setia Bakti ini punya pembantu nggak di rumah? Punya pelayan nggak di rumah? Punya, Pak. Ya, yang gaji, yang gaji kan Pak Aga ya, Setia Bakti. Nah, kalau PNS ini gajinya dari mana Pak? Dari negara, Pak. Negara mana? Indonesia, Pak. Konoha, Indonesia? Oh ya. Indonesia, Pak. Pak Wakanda. Ya, itu dari mana itu duitnya Pak Aga Setia Bakti? Dari pajak rakyat, Pak. Pajak. Oh ya, bukan dari bapaknya Pak Aga ya. Kan. Kan mungkin duitnya jutaan triliun ya Pak Aga ini terus membiayai PNS Indonesia ya. Ya betul Pak Aga. Jadi duitnya ini kita dari pajak yang dipungut dari masyarakat ya. Terus nanti tiap bulan masuk ke rekening Bapak Ibu ya. Jadi bentuk gaji itu ya. Ya termasuk ya saya juga kalau saya bayar pajak kendaraan bermotor ya, pajak-pajak yang lain-lain, PBB, pajak apa kan itu. Ya pajak itu berputar duitnya ya. Nah salah satunya ya untuk menggaji ASN kan, gitu ya. Ya walaupun sering banyak yang defisit ya Bapak Ibu ya.
Kalau Bapak Ibu tahu di pemerintahan daerah itu banyak yang defisit antara pendapatan PAD-nya dengan untuk pengeluaran itu minus ya. Minus ibaratnya orang itu ya jadi dia utang, punya utang ya. Gaji karyawannya kurang dari pendapatannya. Ya, jadi eh, itu nanti akan dipelajari lebih lanjut di masalah keuangan lah kalau itu ya. Nah, di Kementerian Keuangan. Nah ini eh, di apa Latsar ini agendanya itu apa kurikulumnya seperti ini Pak. Jadi Bapak Ibu ini dibentuk karakternya di sini melalui agenda 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ditambah PKTBT ini harusnya di tiap tempat Bapak Ibu ini menyelenggarakan ini. Jadi pimpinan Bapak Ibu itu harusnya memberikan Bapak Ibu magang ya. Kayak pegawai retail ya, Alfamaret, Indomaret itu kalau ada pegawai pakai baju putih-putih baru. Nah, sama kayak Bapak ini, Bapak Ibu ya, CPNS ini. Dikasih ini magang gitu loh. Harusnya dikasih tahu dulu di apa masa apa ya kayak orientasi lah gitu ya. Ini dikasih tahu cara-caranya pekerjaannya. Kalau di KUA misalnya kan, ini oh nanti kamu gini loh caranya. Menikahkan orang tuh gini. Nah, kalau Pak Algonza di mana tugasnya? Di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY, Pak. Jabatannya Pranata Komputer, ahli pertama. Prakom. Ya. Jadi sama Prakom yang senior kan dikasih tahu. Ini Mas Algonza, kamu itu tugasnya sebagai Prakom itu nanti termasuk membenarkan kipas angin. Ya, kipas angin kantor itu kalau rusak, kamu harus membenarkan kan gitu. Atau mesin cuci. Ya, nah, jadi Bapak Ibu harus tahu yang namanya apa? TUSI. Zaman dulu tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Kalau Bapak Ibu tidak mengetahui itu nanti bisa terjadi disfungsi ya. Disfungsi. Bapak Ibu tidak bisa berfungsi ya, disfungsi, malfungsi. Nah, jadi harus mengenal ya. Kalau anak sekolah aja ada MPLS. Masa apa? Bu Febrilia, kalau anak sekolah MPLS ya. Pak, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau Yang di madrasah madrasah MPLM. mat sama. Oh, mat sama. Ya, Kirain masa ta'aruf MPLM. Ya. siswa madrasah. Oh, gitu ya. Iya. Karena MPLM kan singkatannya melempem ya. Ya, jadi itu ya harus pengenalan. Ini agar apa Bapak Ibu ini ya menjadi apa? PNS yang profesional ya, profesional. Sesuai bidang tugas yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat berlandaskan pada nilai dasar ASN ya. Profesional ya. Penting ini kata profesional nih Bapak Ibu ya. Ya, kalau nggak profesional kita kalau di dalam dunia usaha nggak laku ya. Tukang tambal ban, wah jangan nambal di situ. Orang dia nggak profesional, nambal ban satu jam. Jangan gitu. Nah, itu nggak profesional ya. Nah, ini beberapa apa pokok bahasan ya. Tadi udah kita singgung ya. Jadi ini Pak Dodi diingat-ingat ini modul pengelola apa manajemen ASN itu ada ini paling nggak 3 ini nih. Kedudukan peran ya, konsep sistem merit ya, mekanisme pengelolaan ASN. Minimal ada 3 ini ya. Ya. Bu Vidya tahu merit system nggak? Apa artinya merit? Ya. Vidya Turohmah ya. Nikah. Oh, merit system. Merit apa nikah? Atau apa? Merit Apa system Bu? ya. Merit. Merit sistem manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi
kompetensi dan Mm-mm. kinerja. Oke, ya. Bu Vidya udah merit belum? Bareng, Pak. Udah merit? Merit belum? Belum, Pak. Oh, belum. Oh, jadi nggak tahu ya makanya karena belum merit, ya kan? Ya, ya bukan merit nih, bukan yang merit Mariet nikah bukan ya. Tapi tadi Iya, tuh Pak. yang disampaikan Bu Vidya, jadi sistem ya pengelolaan ASN berdasarkan apa? Kompetensi ya dan eh, pembagian tugas yang berkeadilan ya, ya berkeadilan ini. Ini yang mana ini yang biasanya memeritkan Pak Haru penghulu ya. Guru, Pak. Oh, guru, bukan. Oke. Yang penghulu siapa? Pak Dodi. Pak Dodi penghulu bukan? Bukan, Pak. Oh, Guru. bukan. Guru. Siapa yang penghulu? Pak Amirullah. Ya, ya, Iya, Pak. ya. Tugasnya kan ini memeritkan ya, memeritkan orang. Nah, Pak Amirullah tahu nggak kedudukan peran ASN? Kedudukan dan peran itu seperti apa? Bukan dan Kedudukan peran, dan peran. Nah, bukan PNS dan peran. sebagai apa kira-kira? Ya. Atasannya siapa? Atasan Atasan PNS itu Sinten, Pak? siapa? PNS ya. Atasan PNS, ASN, Ya, ya. Siapa Pak masyarakat. Amirullah? Kalau secara struktur, PNS itu ada di mana? Eksekutif atau legislatif? Ya, di mana Pak Amirullah? Ya, jadi ASN itu adalah eh, anak buah atau bagian dari pemerintah ya, pemerintah ya. Ya, kalau Pak Imam Fakih ini tahu nggak pemerintah itu siapa? Ya, pemerintah itu siapa Pak Imam Fakih? Tahu nggak? Ini anak saya ini juga pemerintah, ya, sukanya merintah-merintah saya. Ya, Papa, saya ini tolong dong bikinin ini. Baik, Bapak. Pemerintah itu kan berarti kan mulai dari presiden sampai dengan jajarannya ya, Bapak. Betul, betul Pak Imam Fakih, mulai dari presiden sampai jajarannya semua. Nah, kita bagian dari pemerintah ya. Nah, pemerintah ini sudah beda paradigmanya dengan zaman kolonial ya, Bapak Ibu ya. Pak Ahmad Anwar ini Ahmad Anwar ini harus paradigmanya udah yang paradigma pelayanan ya. Tahu ini nggak Pak Ahmad Anwar ya? Zaman company ya, zaman kolonial itu ada namanya Londo Ireng. Ya, tahu Londo Ireng nggak? Ya, Nggak tahu. Londo Ireng itu adalah orang-orang pribumi yang dipekerjakan jadi pegawai kolonial. Ya, tapi dia sifatnya itu zaman dulu kayak raja, justru menindas rakyat ya, karena dia merasa sebagai bagian dari yaitu kaum Londo yang asli gitu. Nah, ini makanya disebut Londo Ireng. Dia itu sukanya menindas, minta upeti ke masyarakat dan pengen dilayani kayak priayi, seperti raja, seperti priayi ya. Nah, kalau PNS sekarang ya beda. PNS itu sekarang melayani masyarakat, bahkan harus jemput bola ya, Bapak Ibu ya, harus jemput bola. Ya, jadi kalau ada PNS yang merasa itu angkuh, sombong, terus dia pengennya dilayani itu berarti keturunan dari Londo Ireng, ya kan? Londo Ireng. Saya tuh sempat membaca di media sosial ini Bu Ika Yunitasari. Iya, Eh, Bapak. jadi pernah dengar ceritanya tentang Dendels nggak? Herman Dendels. Ya. Iya, pernah. Itu yang bikin apa? Herman Dendels itu yang bikin apa?
Yang terkenalnya itu yang Jalan Dendels itu bukan, Bapak? Itu membuat jalan Yang dari mana? membuat jalan dari mana itu yang daerah Pantura dari mana itu sampai Panarukan itu Dari bukan? barat sana, dari barat dari Anyer ya. Pernah ke Anyer nggak, Bu Ika? Dari Anyer sampai Pak. Belum Mm-mm. pernah, Bapak. Anyer sampai Panarukan. Nah, Bu Ika di mana rumahnya? Sampai Panarukan. Aslinya saya pernah di Pacitan, Jawa Timur untuk penempatannya di Gunung Kidul. Oke, aslinya Pacitan ya. Ya, tempatnya Iya, apa namanya? Homo, Homo erectus gitu. Atau Pithecanthropus iya, ya. iya. Ada Pithecanthropus. museumnya di Pacitan. Ya, ini Bu Ika Yunitasari ini. Jadi termasuk peradaban tinggi ya, Pacitan. Karena di situ ada manusia purba. Iya, Ya, benar Bapak. Bu Ika Yunitasari ini nggak tahu masih keturunannya nggak ini. Ya, dari itu apa namanya manusia purba di situ ya. Nah, jadi Dendles itu di selama ini di sejarah itu dipersepsikan melakukan kerja rodi. Jadi masyarakat Indonesia disuruh kerja bangun jalan tuh nggak dibayar. Tetapi kemarin di sebuah medsos itu saya membaca ternyata dari sana dari kolonial itu ngasih duit untuk membayar pekerja itu ya mungkin nggak banyak ya. Tapi intinya dikasih. Nah duit itu dikasih ke mandor-mandor atau ke adipati-adipati atau bupati untuk dibayarkan ke rakyat. Tapi duitnya itu dikorupsi Bapak Ibu ya. Jadi Dendels ini ada di situ digambarkan fotonya dia ini persona persona seorang Dendels yang selama ini ya cenderung juga difitnah ya. Ya, difitnah itu maksudnya dia dikiranya itu mempekerjakan masyarakat tuh nggak bayar. Ternyata kok dibayar tapi duitnya dikasih kepada orang Indonesia yang lontoireng tadi. Tapi duitnya dikorupsi, masuk kantong sendiri. Nah, jadilah itu yang orang-orang pekerja itu ya sengsara gitu, Bapak Ibu. Nah inilah budaya seperti ini yang harus kita tinggalkan ya. Budaya korupsi ya, budaya pengen dilayani ya, budaya tidak peduli dengan masyarakat itu ya harus ditinggalkan ya. Jadi Pak Arief Derajat ini kalau saran saya Pak Arief ya, jadi kalau bisa ya jangan korupsi yang kecil ya. Kalau kalau Pak Arief Derajat mau korupsi minimal ya, minimal 1 M Pak. Jadi kalau di bawah itu mendingan jangan Pak. Karena Pak Arief ini bisa dipenjara atau dipecat dari PNS ya kan. Duitnya habis nol Pak untuk ngurus pengadilan dan sebagainya. Tapi kalau di atas 1 M mungkin masih ada sisanya gitu kan. Nah, jadi saran saya begitu ya Bapak Ibu. Kalau ini jangan sampai ada yang korupsi. Ya, terutama kelas saya ini. Ya, ya. Kemudian kita lanjut lagi. Eh, di sini yang tentang Smart ASN ini, Bapak Ibu ini harus dituntut ini, ya, mengerti ya, mengerti tentang transformasi digital, kemudian juga implementasinya ya, implementasinya ya. Ini ada yang kelahiran di bawah tahun 90 nggak? Tahun 80-an ada nggak? Kelahiran tahun 80-an. Seumuran saya maksudnya. Nggak ada ya? 90-an semua ya nih. Harusnya kan Gen Z. Gen Z ini harusnya udah melek teknologi semua ya kan. Nah, jadi harus paham implementasi literasi. Nah ini tadi Bu Vidya ini, pilar-pilar literasinya ini. Etika, budaya, aman, cakap. Ini bahasa Inggris aslinya. Digital ethics, digital culture, digital safety atau security. Kemudian cakap ini digital apa?
Bu Deti? Cakap ini digital apa? Digital, Skills, Bapak. Skill. digital skill ya. Kecakapan digital. Nah, ini di paling bawah nomor 4 ya, Pak Aga. Yang paling penting ini number 1 apa nih? Etika ya. Etika ini. Jadi sering kita mendengar adab ya, adab lebih utama dari ilmu gitu. Nah, kalau Pak Aga punya ilmu tapi nggak ada adabnya ya, nanti akan cenderung kelakuannya itu tidak baik kan gitu ya. Implementasi literasi digital dan implikasinya. Nah, ini diharapkan mampu untuk apa? Mendukung ini smart ASN Bapak Ibu ya. Smart ASN nanti. Bapak Ibu harus smart ya. Ada yang masih pakai mesin ketik manual nggak di kantor? Ada nggak? Ya saya pikir udah nggak ada lah ya. Ya udah nggak ada. Oke. Nah ini bagannya Bapak Ibu. Bagan untuk bagaimana keterkaitan agenda 3 ini dengan agenda-agenda sebelumnya. Nanti Bapak Ibu di sini udah mulai apa? Mencari isu ya. Bu Febrilia ya. Pak Ahmad Nafli harus sudah mulai mencari isu ya. Isu apa ini? Bu Vicky. Bukan isu guru temennya Bu Vicky. Ini tiap pulang kok mampir ke rumah janda misalnya. Itu bukan isu yang kayak gitu ya. Tapi isu ini yang terkait dengan tusi jabatan, tusi unit kerja, tusi organisasi ya. Bukan isu gosip ya, tapi isu yang memang permasalahan gitu ya. Isu ya. Nah, ini terkait tusi. Kalau bicara tusi ini ada teman saya yang memang dia sangat sesuai dengan tusinya. Karena namanya tusi. Ibu Tusi namanya teman saya itu. Jadi dia kalau kerja pasti sesuai dengan Tusi karena memang namanya aja udah Tusi kan gitu kan. Ya, ini mudah-mudahan kupingnya nggak panas ya diomonginnya Bu Tusi ya. Oke. Jadi siap-siap Bapak Ibu untuk nanti menuju ke agenda 4 habituasi ya. Menyiapkan rancangan aktualisasi. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu tolong didengarkan ya, dilihat video berikut ini ya. Habis ini nanti kita bikin kelompok ya, kelompok 1A, 1B, 55 ya. Kelompok 2A, 2B, 55 nanti diskusi di ruang breakout room. Tentang apa? Nah, tentang ini. Kita dengarkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Anda semuanya. Sesi ini saya akan bercerita tentang hal-hal berkaitan dengan pengertian-pengertian yang ada dalam mata diklat WOG, Whole of Government. Mari kita coba simak paparan-paparan berikut. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan. 1. Pembangunan kebijakan, 2. Manajemen program, dan 3. Pelayanan publik. Inilah kenapa WOG dikenal dengan pendekatan interagensi. Jadi hubungan antar agensi, antar lembaga. WOG sudah lama di negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Di Inggris, WOG sudah dimulai sejak pemerintahan Tony Blair tahun 90-an dengan gerakan modernisasi program pemerintahan yang sering dikenal dengan Joint Up Government. Di Australia, WOG dimotori oleh APS, Australian Public Service, di mana fokus pendekatannya pada kebijakan pembangunan dan pemberian pelayanan publik yang terkenal. Sedangkan di Selandia Baru, WOG dikembangkan melalui integrasi akuntansi pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, dan ICT,
Information and Telecommunication Technology. WOG di beberapa negara ini merupakan respon dari New Public Management yang banyak menekankan efisiensi dan mendorong perspektif integrasi sektor. Konsep WOG mencoba menjawab pertanyaan klasik tentang koordinasi yang sangat mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan, sehingga WOG sering dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor. Ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh lembaga-lembaga internasional. Di antaranya adalah APSC, Australian Public Service Challenges, mengungkapkan bahwa konsep WOG adalah konsep bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Di Australia, konsep ini berfokus pada pengembangan kebijakan, manajemen program, dan pemberian layanan publik oleh pemerintah. Kemudian ada lembaga lain yaitu USIP, United States Institute of Peace, memberikan pengertian bahwa WOG menekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga dalam mencapai tujuan bersama, atau dengan kata lain, WOG dipandang sebagai bentuk kerjasama seluruh aktor pelayanan di pemerintah. Dari dua pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa karakteristik WOG mencakup kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan keseluruhan aktor seluruh sektor dalam pemerintahan. Dalam beberapa literatur lain, karakteristik WOG meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, policy integration. Yang kedua, policy coherence. Yang ketiga, cross-cutting policy making. Yang keempat, joint up government. Yang kelima, consent decision making. Yang keenam, policy coordination. Dan yang ketujuh, cross-government. WOG menekankan pada penyatuan keseluruhan atau whole elemen-elemen pemerintahan. Mengapa harus ada WOG? Terdapat beberapa alasan kenapa WOG penting, yakni yang pertama, adanya dorongan eksternal atau dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelesaian pemerintahan yang lebih baik. Ini tentunya harapan semua orang bahwa pelayanan dari pemerintah harusnya lebih baik. Juga karena perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika yang lebih kompleks. Yang kedua, adanya ketimpangan kapasitas sektoral pembangunan jika masing-masing sektor merasa sektornya lebih penting dibandingkan sektor lainnya. Begitu banyak contoh-contoh yang ada di pemerintahan. Yang ketiga, adanya keragaman nilai, budaya, adat istiadat yang berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa, sehingga pemerintahan berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai berkat bangsa yang menjamin adanya persatuan dalam kerangka NKRI. Bagaimana WOG dilakukan? WOG dapat beroperasi dengan keharusan adanya penataan kelembagaan dalam pemerintahan. Penataan bukan berarti merubah kelembagaan yang sudah ada, tapi pendekatan WOG dapat dilihat berdasarkan hubungan antar lembaga yang terlibat. Hubungan antar lembaga dapat diringkas di berikut ini. Yang pertama, kategori koordinasi. Tipenya akan ada beberapa. Tipe pertama adalah penyertaan. Penyertaan nanti terjadi pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak. Tipe kedua adalah dialog. Dialognya adalah pertukaran informasi. Dan tipe yang ketiga adalah joint planning, yaitu perencanaan bersama, kerjasama sementara. Kemudian kategori yang kedua adalah kategori integrasi. Ada 3 tipe untuk kategori integrasi. Tipe pertama adalah joint working, yaitu kolaborasi sementara. Tipe joint venture, perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang ketiga, tipe satelit.
entitasnya terpisah, tapi dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif. Yang ketiga kategorinya adalah kedekatan dan pelibatan. Dari kategori tipe pertama ada aliansi strategis, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu pekerjaan kerjasama. Yang tipe kedua adalah union, yaitu unifikasi resmi, identitas masing-masing masing nampak. Kemudian tipe dari kategori ketiga adalah tipe merger, yaitu penggabungan dalam struktur baru. Baik, Bapak Ibu ya, udah dilihat tadi itu apa teori ya tentang WOG, ya, Wall of Government ya. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu sudah disiapkan breakout room ada 4. Nanti kelompok 1A ya, udah dibentuk belum kelompoknya? 1A 5 orang ya. Jadi 1A itu Sudah, Pak. misalnya dari absen nomor 1 sampai 5. Kalau yang 1B 6 sampai 10 ya. Nanti kelompok 1A ini membahas WOG ya. Keterkaitannya dengan modul 1 yaitu manajemen ASN. Kelompok 1B membahas WOG keterkaitannya dengan modul 2 yaitu Smart ASN. Kelompok 2A ini sama WOG keterkaitan dengan manajemen ASN dan kelompok 2B WOG terkait dengan Smart ASN. Jadi intinya Bapak Ibu coba lihat di bagian bawah ini apa ini? Huruf apa ini? Berakhlak ini yang paling terakhir apa? Huruf apa ini? Berakhlak Pak. Kolaboratif. 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 Jadi intinya WOG itu di huruf K ini kolaboratif. Nanti Bapak Ibu silakan diskusi ya dan munculkanlah satu ide inovasi ya. Apa kira-kira dari salah satu di Satker Bapak Ibu aja, salah satu tempat kerja dari 5 kelompok itu nanti kira-kira apa ya yang mau diangkat ya kesepakatan dan nanti kita akan sedikit bahas ya di 15 menit terakhir sebelum acara atau sesi ini berakhir. Jadi pas ya kita jam 9 masuk di breakout room dan Bapak Ibu nanti masuk di room utama lagi 9.15 ya. Tolong tepat waktu nanti karena kita sisa waktunya untuk membahas dan nanti untuk penjelasan tugas Bapak Ibu ya. Tugas asinkronus. Baik, silakan Bapak Ibu untuk masuk ke breakout room masing-masing ya. Masuk ke breakout room dan nanti saya akan coba pantau ya. Akan coba pantau nanti. Breakout room. Ya. Selamat pagi teman-teman. Yo, yo, yo. Yo yo. Piye. Ayo, dang, 15 menit. Cek Mbak bekan. Aku nanya. Putri. Dalam. Dirimu kalau misalnya kalau butuh SKL, butuh nilai-nilai gitu, mahasiswa harus ngirim email nggak sih? Atau emang udah ada aplikasinya di dakwah? Kalau SKL ke Tendik sih. Iya, maksudnya berarti mahasiswa nggak bisa ngeprint sendiri gitu kan? Enggak. Setauku ya. Iya, berarti di semua fakultas sama gitu. Iya. Berarti Kan mungkin itu agak mengeriskan ya kalau di web malah nanti takut disalahgunakan nggak sih? kan ada tanda tangan kan, nanti ceknya kan tanda tangan gitu nggak sih? Tanda tangan mas sekarang gampang Mbak. Kan stempel bikin sendiri juga. Iya. Ayo ini apa?
Kita dapat, loh ini kurang satu Mbak Pada ini, pada Lydia bingung, mana? lift kayak dia. Oh, colek aja di grup sambil ini po kita. Ayo, sedang dibahas. Berarti kita bagian. Manajemen ASN Yuk. di Satker. Oke, berarti manajemen ya. Nah, manajemen itu berarti nanti ada ini. Mau yang mana? Mau yang kedudukan, peran, atau konsep, sistem merit, atau mekanisme pengelolaan? Wait. Tadi sistem merit itu Dek, aku tak share ini ya, tak share chat di Bixi ya. Mbak Febri lagi gak muncul, diundang iso gak? Dulu kayaknya nggak muncul deh, coba di grup itu. Aku baru ketemu komen. Mana sih saya ini? Chat di Bixi. Bixi. ini yang pelayanan. Berarti, wes dang, atur. Kan di satker masing-masing kan? Ambil salah satu satker toh. Ayo, siapa yang kira-kira satker kalian yang perlu dibenahi pelayanannya? Tapi kan ini kan berarti kan kalau WUG berarti kan tidak hanya satu satker, kita bekerja sama lintas ini, lintas apa? Satker nggak sih? Kalau lintas satker apa? Mbak, ini kan modul 1 yang siap pelayan. Ini termasuk ke manajemen itu bukan sih? Kok manajemen ASN pada kedudukan peran kayak gitu. Ini udah dimunculin di ChatGPT-nya. Terus berarti gimana? Soalnya itu next yang di ChatGPT kan langsung siap pelayan, sinergi ASN pelayan lintas instansi ngono. Emang implementasinya apa? Ya kalau kita milih juga Mbak Fit, suaramu ini loh pecah-pecah loh, bener nggak? Selalu gema nggak sih? Selalu gema dan pecah. Sampai sekarang. Sampai sekarang, tiap hari. Karena headphone deh kayaknya. Lepas aja lah. Iya, dan punya aku iso. Udah. Makin yang kalau lensinya baru gabung. Jadi aku tak sambil nge-GPT. Goseki piye tos jane? Setauku kita disuruh bikin inovasi gitu nggak sih? Inovasi perihal manajemen ASN gitu di satuan gitu. Literasi, kita smart ASN sepertinya. Kita manajemen, Mbak. Oh, manajemen. Ya. Oke. Ya udah, berarti apa inovasi yang pengen kita buat? Mau ambil satker mana dulu sambil nge-GPT ini? Yuk, satker mana yang mau? Ya, yuk. Kalian di mana? Mbak Fadlia, ada nggak inovasi di Man Rembang? Saya di Man 2 ya. Yang dia beda dari sekolah lain gitu, ada nggak? Oh, ada itu. Apa ini? One Day One Juice budaya 6S atau apa ini? Manajemennya, yang ASN untuk pegawainya. Oh, pegawainya. Oh, apa ya? PILAM. Pusat Informasi Layanan Madrasah. Atau perpusnya atau apa ini? Sebentar. Kayak gimana contohnya? Kayak di grup itu loh, misalnya kayak ada itu sinergi ASN pelayan lintas instansi. Jadi nanti kayak masing-masing instansi itu punya misalnya satu pintu gitu loh untuk ngurus sesuatu gitu loh. Misalnya sinergi antara kayak itu misalnya ada Kemenag. Dia kemarin ada itu baru e-school ID itu kayak presensi dan nanti bisa presensi itu apa namanya kerjasama sama Telkomsel. Oh iya, yang pakai wajah itu kan Mbak ya.
Mana? Gampang. Itu ribet. Absen itu ribet sekolahku dan rapin ribet. Mbak Vidya, suaramu nggak jelas, soalnya aku ora paham. Oh. Kayaknya Mbak Vicky podo wae nek neng UIN Wali Songo pakai sidak itu nggak sih? Iya sih, betul pakai sidak. Soalnya kan kalau lain pakainya pusaka kan. Teman-teman absensinya pakai apa? Pusaka kah? Pakai ini, pakai Ya retina. pusaka kalau Ada yang pakai temenan. retina. Pusaka. Cuma nggak tahu kerjasamanya sama apa ya? Saya coba aku tak telepon temanku Di gini. ASN berhalang Gini, kali. kalau absensi pakai sidak, pakai foto, itu kan biasanya kan bisa kelemahan itu kan bisa dimanipulasi dan sebagainya. Tapi kalau pakai retina gitu kan nggak bisa. Lah, di kampusnya temanku di UIN Jakarta sama UIN Surabaya, mereka tuh pakai retina. Jadi ya udah absennya pakai retina itu. Retina tuh Mata. eh, Jadi oh bener-bener ya? bener-bener di scan mata gitu. Nggak cuman self foto. Enggak, mereka pakai ini. Itu po ngangkat sidak po. Boleh. Tapi nanti yang retinanya kan yang paham Mbak Vicky. Coba aku telepon temanku dulu ya. Tapi ki piye gawe ning anu ya? Ini deh. Problem. Jadi isunya kan isu misalnya kayak kita ngeliat ada beberapa kasus Oh, yang ini absen pemanipulasi gitu. apa sih bahasanya Betul, ya? titip absen gitu. Oh, gini belum Manipulasi. optimalnya gitu, belum Nah, itu optimalnya dibikin kayak presensi matrik, di Mbak. Dibikin metrik aja. Heeh. Coba nih bagian ngetik. Weh, ketikan cepet. Mbak itu Mbak Putri cepat biasanya. Ayo Mbak Duh, Putri cepat. GPT-ku sing masalah kuwi oh enggak iki gak iso sinkron ya aku nggo GPT-ne kancaku. Ayo boleh. Metrik kepo. Assalamualaikum. Aku ngangkat isu sidak lemahnya. Metrik kayak kemarin. Apa ini dibuat piye? Ya kasih isu dulu apa ini? Belum optimalnya atau gimana ini? Apa ki? Isu belum optimalnya Presensi Kedisiplinan, belum piye ki gek kelompok pi. kedisiplinan. Iya, Belum kedisiplinan. Sik tak nge-GPT. Presensi. Yo, presensi itu nitip-nitip, berarti belum disiplin. Optimalnya kedisiplinan Di dalam presensi. ya dalam presensi di lingkungan madrasah atau mana itu. Kalau berarti teman-teman pakainya apa? Pusaka semua? Pusaka banyak sekali absennya pusaka, eskul, ID. Terus ada pinjer. Wes gawe matrik iki. Sopo sing nggih metrik? Ya wis tak goli metriku. Aku kayak nge-GPT sik. Sik metrik pundi? Dulu metrik pundi sik. Saya loading. Berarti coba Mbak dibantu mikir. Coba Mbak, kan metrik itu kan ada isunya itu belum optimalnya absensi gitu kan. Belum optimalnya kedisiplinan presensi ASN di lingkungan mana? Satuan kerjane misalkan. Bentar. Berarti isunya apa? Saya tak share screen sekalian yo. Iya. Ini nyapuk aku sing ngoyo, gak guyon. Ini ayo. Jadi presensi tadi ya. Kolaborasinya berarti belum optimalnya. Saya Mbak tak share ke nganu. Tak kirim di grup ya. Belum optimalnya. Tadi kita bicara kan soal. Tak share nih grup. Sabar. Karena dikejar waktu jadi nih gugup ini. Kedebuk ya. Oke. Udah, coba buka di grup.
Wes piye? Wes nggih kuwi. Mbak di grup Mbak. Udah itu. Isunya Wes optimasi banyak. Wes. kedisiplinan presensi ASN. Sebentar. Soalnya kan itu berdampak juga pada Ekin kan, pada penggajiannya kita Betul, kan, betul, Tukinnya. betul. Kalau yang di sekolahan gimana? Itu berpengaruh atau enggak? Berpengaruh nggak, guys? Kalau di sekolah itu ada pinjer sendiri sih. Tapi Ada kalau absen misalkan nggak sendiri. absen itu berpengaruh sama gaji kalian nggak? Kalau di pusaka berpengaruh memang. Kalau di pusaka kan pusatnya memang di pusaka kan. Pusaka itu berpengaruh di tukin ya, tunjangan kinerjanya. Kalian ada P1, P2 nggak sih? Apa itu? Nah, wis Mbak Bati ngangkat yang kampus. P1 ki apa? Aku lali. P1 apa, B? Apa itu? Oh iya, nek P1 itu kan uang makan. Berarti kalau P1 Oh, tetap cair toh. Nek nggak absen sih nggak cair P1 apa P2? B. Nek 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 nggak absen nggak cair P1 apa P2? P1. Uang makannya ya sudah dikurangin, kita nggak absen aja. Jadinya tuh kalau di kampus kan ada kita itu presensinya pakai SIDAK, Sistem Akademik Wali Songo. Lah, di sana itu terkait presensi ya mesti ada dinas luar dan lain-lain. Semuanya di situ. Nah, habis itu kalau misalkan kita nggak absen, lupa absen nih, misalkan dipulang atau paginya itu telat, lah nanti salah satunya itu nggak cair. Aku kurang paham ya P1 atau P2 lupa ya karena belum gajian. Jadi nggak masih mengawang-awang kan. itu Kayaknya berarti tuh kerjasamanya nanti. karena kampus UIN Wali Songo tuh udah BLU kan. Jadi sistemnya itu kalau BLU ini sepemahamanku ya nanti mungkin kalau Mbak Vicky lebih paham. Jadi kita kalau tukin dan lain-lain itu per 3 bulanan sekali. Jadi ada tukin, ada remun. Aduh harus mempelajari dulu juga nih Nek. Apa itu? Oh, Bedaan tukin dan remun. Mending ini aja fokus Atau ke ini aja deh. Ya itu nanti kayak masalah P1, P2 itu mungkin iya, skipnya kali ya, Put ya. mungkin tapi lebih fokusnya ke Fokus ke masalahnya ya. isu betul. Jadi Iya, karena iya, masalah utamanya itu kan kedisiplinan kan. Jadi ada titik iya, absen dan sebagainya itu perlu diperbaiki gitu. Salah satu iya, solusinya mungkin kita bisa mengaca dari UIN Jakarta yang mana mereka pakai sistem retina. Jadi itu kan tidak akan pernah ada titik absen. Misal foto itu kan bisa dimanipulasi, tapi kalau retina itu kan nggak bisa dimanipulasi kan untuk saat ini gitu. Gitu nggak sih? iya gitu aja nggak apa-apa Mbak. Itu Terus dulu di ya, sisi please ya. lain, iya di Setuju nggak sisi lain kalian? kan apa? kalau pusaka tuh pakai pakai apa namanya eh di Pinjer, bukan pinjer bukan itu. kalau pusaka kan tanpa ada itu kan nggak ada self foto terus nya juga Ya, apa sih Kak di App Store ada nggak sih? Ada. ada. Nah kelemahannya juga kalau di Nah, sini itu itu segampang nggak ada itu. di App Store jadi harus pakainya tuh Google itu kan Waktunya tinggal salah satu 40 detik kelemahan. lagi loh. Waktunya Ya udah 40 itu udah detik selesai lagi. tinggal diedit gitu aja intinya. Gitu ya. Mm-mm. Berarti Walaupun udah yang penting pakai self kolaborasinya foto ada. gitu loh. Iya. Kolaborasinya ada kan? Iya. Kolaborasinya apa Mbak? Sama instansi lain gitu loh. Berarti sama, ya ini di ini berarti kan sosialisasi penggunaan penggunaan absen yang baik apa sih apa sistem pengabsenan yang baik gitu. Jadi kayak percontohan gitu loh modelnya kayak benchmarking gitu Mm-mm. loh jadinya. Iya. Ya ya. Atau mungkin Kembali kita. Adanya evaluasi video bahan sama video paket. Itu outputnya dari saya apa? Nilai Excel itu.
Bapak Ibu udah bergabung semua ya? Baik, kita lanjutkan lagi ya. Agar waktunya efektif, saya minta kelompok 2A ya untuk menyampaikan apa yang menjadi hasil diskusi tadi. Kelompok 2A, coba. Ya, silakan. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Di sini Ya. dari kelompok 2 akan dijelaskan oleh teman kami, Mbak Fitri Aryana Putri. Silakan, Mbak Fitri. Terima kasih. Saya mewakili kelompok 2 yang akan memaparkan hasil singkat diskusi kami tentang manajemen ASN, yakni inovasinya pada Satker. Kami mengambil salah satu contoh di lingkungan kampus, khususnya di UIN Wali Songo Semarang. Isu yang kami angkat yaitu belum optimalnya kedisiplinan presensi ASN di lingkungan kampus, seperti itu. Pada presensi di UIN Wali Songo sendiri menggunakan SIDAK, sistem akademik di UIN Wali Songo. Kemudian kegiatan yang direncanakan, sosialisasi, kemudian adanya presensi digital, serta monitoring dan umpan berkala. Pada isu belum optimalnya di sini karena masih ditemukannya kurang disiplin seperti absen yang tidak sesuai pada jamnya, misalkan lebih dari jam 7:30. Kemudian terjadinya nitipan absen, kurang lebihnya seperti itu. Karena absennya itu menggunakan foto selfie, kami menginovasi bahwasanya untuk melakukan kedisiplinannya lebih baik dengan menggunakan retina. Itu salah satu contoh di Universitas Syarif Hidayatullah, yaitu Jakarta. Di sana menggunakan retina mata sebagai presensi untuk menjaga kedisiplinan kepegawaian agar bisa mengurangi yang namanya titip absen ataupun sebagainya. Kemudian pada sidak di UIN Wali Songo sendiri itu berkolaborasi dengan ada pusat pengembangan SDM, lembaga penjaminan mutu, kemudian semua tendik ataupun kepegawaian, dan juga ada satuan pengawas internal. Begitu kurang lebihnya. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Fitri ya. Bu Fitri, kita berikan aplaus ya untuk kelompok 2A. Ya, ini sedikit saya komentari ya terkait dengan WOG ini tadi. Kolaborasinya di mana ini Bu Fitri tadi? Untuk pelaksanaan program apa ini? Program pada presensi, Pak, yang ada di Satker. Kolaborasinya dengan tentu apa ini? ada Kemenang sendiri karena Satker, jadi biasanya itu kami melihat perbedaan. Kalau Kemenang itu kan biasanya memakai pusaka, sedangkan kami berbeda menggunakan yang namanya sidak untuk presensi. Itu sebagai salah satu kolaborasi yang sudah terintegritas dengan Kemenang. Artinya tidak sama dengan pusaka atau tidak sama dengan yang lainnya, ngoten. Mau sebagai guru, penghulu, ataupun yang lainnya. Itu sebagai salah satu kolaborasi sudah terintegrasikan. Terus urgensi atau signifikansi terhadap peningkatan kinerja apa ini kira-kira dengan adanya sistem ini? Dengan adanya sistem sidak ini akan berpengaruh pada tukinnya, pada tukin di kepegawaiannya sendiri gitu, Pak. Ya, maksudnya terhadap kinerja itu gimana? Oh iya, pada Terhadap kinerjanya kinerja organisasi atau kerja atau lembaga gimana? Setelah
adanya sistem ini dibandingkan dengan sebelumnya misalnya? Izin menjawab Pak dari perwakilan kelompok 2A. Dari saya melihat bahwasanya dengan penggunaan absensi retina ini mungkin bisa meningkatkan kedisiplinan para pegawai sehingga mereka lebih optimal untuk bekerja di satker dan tidak tanda kutip ya tidak menitipkan absensi gitu kepada orang lain. Akhirnya kan semua orang harus datang ke kampus, kemudian absen retina, kemudian melakukan pekerjaan secara optimal. Akhirnya penggajian juga dilakukan secara adil dan sesuai dengan kinerja yang dilakukan. Gitu, Pak. Oke, ya. Bu Vicky, terima kasih ya tadi tambahannya penjelasan. Jadi, gini Bapak Ibu ya, kita sebagai PNS ini ada yang namanya kinerja ya. Jadi Bapak Ibu silakan buka ya, buka modulnya terkait dengan kinerja. Nah, ini perlu kita tanamkan ya. Kita tanamkan tentang apa itu kinerja agar Bapak Ibu ini tidak salah langkah ya dalam melakukan sebuah kinerja ya. Jadi kita coba Bapak Ibu di modulnya itu dibuka, ini saya bukakan ya. Kita ketik di sini kinerja. Nah, ya kinerja, kata kuncinya kinerja. Ya. Nah, ya. Jadi kinerja itu saya kasih gambaran begini, Bu Fitri, Bu Vicky, dan teman-teman yang lain, Bapak Ibu ya. Saya waktu di Jakarta itu karena saya pernah di struktural ya di Kasubag TU, saya punya banyak anak buah ya atau staf. Ya. Nah suatu hari saya itu menugaskan seseorang staf saya untuk membuat surat ya, membuat surat. Ya. Surat itu tentunya untuk berkorespondensi atau berkomunikasi dengan instansi lain. Ya. Jadi pagi saya perintahkan, tolong bikinkan saya surat ini di draft ya, sampai nanti di print. Waktu itu masih zaman print out ya. Sekarang kan udah tanda tangan digital ya. Jam 8 saya perintahkan, sampai jam 11 siang saya tanya lagi, ini gimana udah jadi belum? Anu Pak, kurang sedikit lagi katanya. Wah, kurang sedikit lagi. Waduh. Ini saya lihat-lihat nampaknya tidak akan selesai surat itu ya. Ya, bahkan sampai setelah zuhur ya, pasca isoma pun saya cek ini kurang sedikit lagi, kurang sedikit lagi. Nah, apa yang dapat kita petik ya dari contoh ini? Saya bilang begini, tolong ya, kebetulan itu ibu-ibu ya. Kalau pekerjaannya seperti ini ya, saya bilang ibu nggak perlu ke kantor, saya bilang. Ya, ibu silakan di rumah aja. Silahkan sambil nyuci baju, sambil ngomong anak, sambil nyuapin anak, atau sambil nyuapin suami, nah, silahkan. Tapi surat ini jadi. Ibu bisa email ke saya, bisa WA ke saya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu coba renungkan ya, apa itu kinerja? Ya. Ini kita jangan bicara dulu masalah gaji kita, token kita bagaimana, jangan. Jangan bicara itu dulu Bapak Ibu. Ya. Bagaimana pekerjaan itu bisa diselesaikan gitu loh. Nah, karena banyak Bapak Ibu, mohon maaf saya katakan, orang datang ke kantor juga ngapain? Kerjaannya nonton YouTube, nonton Netflix seharian. Ya, ya ini percuma. Kita mau pakai retina mata lah, pakai mungkin apa ya, yang paling canggih sekalipun ya nggak berdampak terhadap kinerja. Makanya saya tadi tanya, signifikansinya apa? Bedanya apa setelah itu diterapkan? Apakah UIN Wali Songo ini menjadi sebuah lembaga nomor 1 di dunia, universitas nyalip Oxford misalnya? Kan enggak gitu ya. Nah makanya kita harus melihat kinerja itu apa sih gitu. Nah itu
sebagai renungan ya buat Bapak Ibu semuanya nanti. Kalau sudah mulai menyusun yang namanya rancangan aktualisasi, tolong itu isu-isu itu dianalisis dengan alat yang sudah diajarkan ya. Ada APKL, USG ya, Fishbone segala macam. Nanti Bapak Ibu analisis dampaknya apa sih terhadap organisasi ini, terhadap tempat kerja Bapak Ibu itu apa gitu, peningkatannya, peningkatan kinerja. Nah, ini sedikit apa ya gambaran lah bagaimana kita memandang itu secara global ya, jangan seperti kata dalam tempurung. Kalau kita pola pikirnya kata dalam tempurung ya nggak maju-maju ya, gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ini karena waktunya memang terbatas, Bapak Ibu, mohon maaf hanya satu kelas, satu kelompok aja yang tampil ya. Dan kita eh, akan saya jelaskan terkait dengan penugasan. Nah, kesimpulannya apa yang kita ambil dari pembelajaran sinkronus 1 ini, Bapak Ibu ya? Tadi Smart ASN ini harus ini, Bapak Ibu, memiliki paling tidak ini 8 ya, 8 prinsip dan keahlian. Nah, nanti silakan di browsing sendiri ya. Smart ASN itu artinya ASN yang smart ya, inovasi. Nah, gini apa gini inovasi ya. Ya. Ini Smart ASN memiliki setidaknya 8 prinsip dan keahlian. Nah, Bapak Ibu, agar menjadi ASN yang smart, tidak hanya HP-nya yang smart, tapi orangnya stupid ya. Jangan. Kita harus HP-nya kalau udah smart ya, iPhone 16, 17, 18, tapi orangnya IQ-nya di bawah 5 kan, nggak cocok. Jadi kita harus smart ya, memiliki smart dalam menjalankan pekerjaan kita masing-masing. Nah, itu yang bisa kita petik. Dan untuk penugasan Bapak Ibu ya, barusan sudah saya update di BLC ya. BLC apa namanya? BDK Semarang. Nah, nanti Bapak Ibu untuk asinkronus 1 yang 10 JP itu tugasnya ada 2. Yang kelompok ini tolong analisis kasus atau permasalahan terkait modul 1 dan 2. Ya. Jadi sama kayak tadi, kelompok A, 1A itu modul manajemen ASN ya. Kelompok 2, 1B itu modul Smart ASN ya. Satu saja yang diangkat dari instansi Bapak Ibu yang dipilih ya. Nah, tolong dianalisis ya kasus ya. Ya, nanti tolong berikan solusinya. Solusi ya. Kasus. Kemudian yang individu ini Bapak Ibu tolong membuat makalah ya. Makalah tentang implementasi Wall of Governance pada tugas jabatan Anda di tempat tugas Anda. Diupload PDF ya. Tadi yang kelompok itu juga PDF ya. Hasil analisis kasusnya itu PDF, solusinya juga ya, satu file saja PDF. Nah, kemudian yang tugas asinkronus 2 ini kan sebenarnya besok ya, 2 JP, tetapi saya sampaikan hari ini. Jadi, tapi due date-nya ini besok ya, 23 tanggal 2 Agustus jam 23.59. Ini Bapak Ibu membuat video resume materi agenda 3. Maksimal 5 menit durasinya. Nanti dikirim link YouTube-nya ya. Yang diupload di BLC itu link YouTube-nya saja. Nah, Bapak Ibu ini bisa ngomong sendiri atau merekam diri sendiri atau cuman narasi gambarnya pakai gambar orang lain. Videonya video maksudnya ilustrasi boleh. Ya. Itu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu ya, coba. Terkait tugas. Ya. Mohon izin Bapak, kalau Ya. untuk yang Udah. kelompok itu Mm-mm. due date-nya apakah sama Pak Sama hari hari ini? ini 23.59 ya. Mm-mm. Terus untuk yang mengupload itu apakah salah satu atau Salah semua satu anggota aja. kelompok? Jadi nanti di tugas itu ditulis ya,
nama anggota kelompoknya siapa aja gitu. Salah satu aja. Jadi yang diupload nanti kalau yang tugas kelompok nanti saya lihat ada 4 file ya, kan 4 kelompok gitu nggih. Yang lain nggak usah ikut ngupload, saya malah bingung nanti. Jadi kan satu file itu nanti udah ketahuan namanya siapa aja kan, pasti nilainya sama kalau satu kelompok gitu ya. Jadi semua harus berperan aktif ya, Bapak Ibu ya. Jangan cuma dompleng. Terus ini saran saya untuk tugas individu ya, boleh bantu bantu ngetik dengan AI, chat GPT boleh, tetapi tentunya ini disesuaikan ini tugas jabatan. Nanti kalau bikinnya full pakai AI akan ketahuan ya, ketahuan. Jadi itu ngarang ya. Karena kan misalnya Bu Vicky ini jabatannya apa? Guru. Kok ini makalahnya ternyata nggak nyambung ya. Ya, nanti ketahuan. Nggak ada batasan ya untuk jumlah halamannya. Boleh 2 halaman, 3 halaman, 100 halaman juga boleh. Ya, nggak masalah. Yang penting ya ini terkait implementasi wall of government pada tugas jabatan. Saya berikan contoh di kelompok sebelumnya itu ada yang bagus ya. Jadi dia itu bekerja di KUA dan di tempat wilayah KUA dia itu banyak terjadi eh, pemalsuan surat rekomendasi nikah. Nah, dia akhirnya kerjasama dengan Andri ya untuk bisa membuat tanda tangan digital lewat Sri Kandi. Nah, ini bagus masuk ya di kolaboratifnya masuk, di Smart ASN-nya masuk ya, literasi digital juga masuk. Nah, ini nanti bisa jadi inspirasi Bapak Ibu yang lain. Buatlah yang sebagus mungkin ya. Ide-ide Bapak Ibu semua. Itu ada yang mau ditanya lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Oh iya, Bapak Ibu ini kalau lihat di background saya apa gambarnya ya? Ya, ini sedikit penjelasan ya. Kenapa saya backgroundnya pakai gambar apa nih? Jembatan Golden Bridge kalau nggak salah, Pak. Jembatan ya, jembatan ya. Jembatan. Jadi di sini peran saya adalah menjembatani Bapak Ibu untuk bisa mengimplementasikan apa? Agenda 3. Ya. Jadi ini jembatan. Nanti untuk pertemuan yang kedua dan ketiga, nanti gambarnya udah ganti, nggak jembatan lagi ya. Ini karena perkenalan ya Bapak Ibu. Nanti eh, Bapak Ibu harus membayangkan seorang coach itu sebagai jembatan, menjembatani. Untuk Bapak Ibu bisa mengembangkan potensinya ya. Jadi bukan saya kayak guru sekolah, bukan. Ya, hanya menjembatani saja. Menjembatani ya. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, ini nampaknya waktunya kita udah habis. Sesuai dengan janji saya, tadi kita udah lewat nih 5 menit ya, 9.35. Nanti kelas setelahnya udah nggak sabar masuk. Dan untuk sesi ini kita akhiri ya, Bapak Ibu. Sebentar. Ini belum tampil yang apa namanya? Ini ya. Nah, terima kasih ya. Kita akhiri untuk sesi kali ini Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Waalaikumsalam Ih, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Terima pada kasih, Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materi pada pagi hari ini dan untuk pembelajaran di kelompok 1-2 selesai. Silakan untuk kelompok 1-2 bisa langsung live untuk melanjutkan aktivitas dengan mengerjakan tugas dan lainnya. Untuk angkatan